bahas ya nomor satu mengenai yang namanya soal dari prediksi ya. Soal apa materi apa yang keluar di proporsional PGSD ya. Atau P4 PGSD. Untuk P3K tahun 2023. Nomor satu. Berikut ini yang merupakan contoh gaya tak sentuh. Oke, gaya tak sentuh itu adalah gaya yang tidak bersentuhan. Kalau gaya sentuh adalah gaya yang bersentuhan. Tak sentuh berarti nggak bersentuhan. Gaya pegas ini gaya sentuh. Salahkan. Maka yang A salah. Gaya tarik bumi itu tak sentuh, gaya angkat ini sentuh, salahkan. Gaya dorong ini sentuh, salahkan. Maka ini salah. Yang diminta adalah gaya tak sentuh. Oke, kita lanjut ke nomor yang C. Bentar, Bu, ya. Yang C itu gaya magnet, iya, tak sentuh. Gaya listrik tak sentuh, gaya tarik bumi tak sentuh. Maka yang tepat adalah yang C. Yang C semua itu gaya tak sentuh. Ya, kalau gaya sentuh, gayanya bersentuhan. Gaya mesin, ini gaya sentuh, maka ini salah juga. Ya, ini salah. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang C. Gaya tak sentuh adalah gaya magnet, gaya listrik, gaya tarik bumi. Ya, ini sering masuk ya soal gaya ini, soal gaya dan soal gerak. Ini sering masuk di proporsional dari yang namanya P4 atau ujian PGSD. Oke, nomor 2. Gaya dapat dibedakan menjadi gaya sentuh dan tak sentuh. Yang termasuk gaya tak sentuh adalah, oke, yang termasuk gaya sentuh. Yang termasuk gaya sentuh adalah gaya yang dua benda saling bergesekan, gitu aja. Magnet ini gaya tak sentuh, salahkan. Sisir digosok di rambut untuk menarik kertas, ini gaya listrik, salahkan juga. Bunga yang berguguran di tanah, ini gaya gravitasi, ya. Ini salah juga. Siswa mendorong meja, ya ini benar ya. Ini gaya sentuh. Gaya sentuh adalah siswa mendorong meja. Jawabannya yang di. Buah kelapa jatuh, ini gaya tak sentuh, gaya gravitasi. Jadi jawabannya adalah yang di. Yang tepatnya ini yang di. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang termasuk gaya tak sentuh adalah gaya tak sentuh. Buah jambu jatuh dari pohon, iya ini gaya tak sentuh. Magnet menarik paku itu gaya tak sentuh. Ya, maka jawabannya adalah 1 dan 2. Ya. Meja didorong seorang anak. Ya. Ini gaya sentuh ya, salah. Daun bergoyang ditiup angin. Ini gaya sentuh juga ya. Ini gaya gesekan angin, salah. Jawabannya 1 dan 2 ya. 1 dan 2 itu jawabannya kita anggap yang A. Kita ganti di yang A ya. A itu 1 dan 2 ya. A jawabannya 1 dan 2. Buah jambu dari pohon gaya gravitasi. Magnet itu juga gaya tak sentuh. Jawabannya 1 dan 2. Jawabannya A. Oke. Mengenai ya itu gaya tak sentuh ya. Itu contoh-contoh soal mengenai gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Oke, nomor 4 nanti ada lagi mengenai gaya hukum Newton ya Pak Ibu ya. Nanti mengenai hukum Newton tentang gaya. Hukum Newton itu ada 3 ya. Yang pertama itu adalah hukum Newton 1. Hukum Newton 1 itu adalah benda diam akan tetap diam. Nah, ini benda diam lah nih. Benda diam akan tetap diam. Benda bergerak akan terus bergerak dengan gerak lurus beraturan. Ini namanya hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu contohnya apa? Contohnya misalnya kita hukum mempertahankan keadaan diam lah. Contohnya kalau kita apa namanya itu di suatu mobil tiba-tiba direm mendadak itu namanya hukum 1 Newton. Sigma F sama dengan 0. Benda diam akan terus diam, benda bergerak akan terus bergerak. Hukum 2 Newton ini kita dari diam menjadi berhenti. Nah, itu namanya hukum 2 Newton. Ya, misalnya kita menangkap bola dari bola bergerak menjadi berhenti, yaitu namanya hukum 2 Newton. Timbul percepatan A sama dengan sigma F per M. Jadi kalau ini timbul yang namanya percepatan. Untuk nomor 3, ya, hukum Newton 3 itu adalah aksi sama dengan aksi sama dengan gaya reaksi. Contohnya ini adalah ketika berenang. Kalau berenang ya, kalau main sepatu roda, kalau berjalan ya, aksi reaksi ya. Ketika kita main sepatu roda seperti ini ya, itu namanya hukum 3 Newton ya. Hukum 3 Newton, maka kaki kita mendorong lantai ke belakang, lantai mendorong kita ke depan. Itu namanya hukum 3 Newton. Aksi sama dengan min reaksi. Seperti dalam ini ya, seperti dalam gambar ini contoh namanya hukum 3 Newton. Berenang juga hukum 3 Newton. Berjalan juga hukum 3 Newton. Itu namanya aksi sama dengan min reaksi. Oke.
Kalau hukum 1 itu hukum keseimbangan atau hukum inersia. Kalau kita bergerak tiba-tiba atau kita dalam mobil, tiba-tiba diri mendadak, tubuh kita condong ke depan, itu namanya hukum inersia, hukum 1. Hukum 2 Newton itu menangkap bola atau memberhentikan mobil atau yang namanya eh, apa namanya itu lagi dari benda diam jadi gerak, benda yang bergerak menjadi diam, itu namanya hukum 2 Newton. Oke, di sini adalah soalnya adalah berdasarkan gambar tersebut, ya, ini gambar pakai sepatu roda, ya, gambar pakai sepatu roda. Maka ini adalah hukum 3 Newton, ya, hukum 3 Newton. Berarti kakinya itu mendorong lantai ke belakang, sedangkan lantai mendorong mendorong kaki ke depan. Maka carilah jawaban seperti itu. A. Tekanan kaki melalui aksi pada jalan dan jalan memberi gaya reaksi terhadap tekanan kaki yang arahnya berlawanan. Bagus. Jalan melakukan aksi pada tekanan kaki dan tekanan kaki memberikan gaya reaksi. Ini kebalik ya. Harusnya kaki dulu melakukan aksi. Salah nih ya yang ini. Tekanan kaki melakukan aksi pada jalan dan jalan memberikan gaya reaksi terhadap kaki yang searah. Salah ya. Harus gayanya berlawanan. Ingat, harus gayanya berlawanan. Karena aksi main reaksi. Jalan melakukan aksi pada tekanan kaki dan tekanan kaki memberi gaya reaksi searah. Salah ya. Tekanan kaki dan jalan sama-sama memberi reaksi, salah juga. Ya, jadi jawaban yang ini adalah yang A. Yang A itu benar. Karena tekanan kaki melakukan aksi pada jalan, jadi kaki mendorong jalan dan jalan memberi reaksi dan arahnya berlawanan. Kenapa? Karena hukum 3 Newton tadi adalah gaya aksi sama dengan gaya minus F reaksi. Artinya minus itu adalah arahnya berlawanan. Minus ini adalah arahnya berlawanan. Jadi jawabannya itu yang A. Yang A jawabannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini sama nih ya. Pada saat skateboard yang terjadi adalah, ingat, skateboard berjalan berenang itu namanya hukum 3 Newton. Maka A hukum 3, B hukum 3, C salah, D salah, E salah. Hukum 3 Newton yaitu aksi reaksi, yaitu ketika kaki mendorong ke depan pada skateboard, maka terjadi hukum aksi. Tanah memberikan gaya reaksi yang sama dengan gaya aksi dengan arah berlawanan, yaitu ke depan, maka skateboard maju ke depan. Oke, yang B ya. Hukum 3 Newton adalah aksi reaksi, itu ketika kaki mendorong ke belakang pada skateboard, maka terjadi hukum aksi. Tanah memberikan gaya reaksi yang sama dengan aksi tapi arah yang berlawanan itu ke depan. Iya benar ya. Jawaban yang B ya. Satu ke belakang, satu ke depan. Benar. Yang ini ke depan sama ke depan juga. Depan ke depan. Arahnya sama ya. Arahnya sama maka ini salah. Yang A salah, jawabannya yang B yang benar. Yang B itu kaki mendorong ke belakang ya. Benar, sedangkan lantai mendorong ke depan. Jawaban yang tepat adalah yang B, hukum 3 Newton. Jawaban tepat adalah yang B. Kita lanjut. Hukum yang termasuk hukum 3 Newton ya. Yang termasuk hukum 3 Newton ya. Hukum 3 Newton. Kalau yang A ini ya. Tiba-tiba diri mendadak ya. Tiba-tiba diri mendadak hukum 1 ya. Kalau yang ini A itu hukum 1 Newton. Kenapa? Karena nih kalau gini tercampak ke belakang ya. Itu penumpangnya ini hukum 1 Newton. Yang ini hukum 2, benda bergerak, benda diam menjadi bergerak atau minta bantuan, ini hukum 2. Oke. Yang ini juga hukum 2 ya, hukum 2 Newton menimba juga hukum 2 Newton, yang tadi diam mengangkat air ya, hukum 2. Yang ini adalah hukum 3 Newton. Maka kalau diminta contoh hukum Newton, arti ketiga itu adalah berenang. Kalau yang pertama itu hukum 1. Tiba-tiba tubuh kita terlempar ya, keluar, diri mendadak, itu namanya hukum 1 ya. Kalau yang 2 itu yang nih mendorong pada saat diam, nah itu namanya hukum 2 Newton. Dan yang C ya, yang C juga hukum 2 Newton. Kita lanjut ya Pak Ibu ya ke soal berikutnya. Nomor 7. Berikut ini merupakan penerapan hukum 2 Newton ya. Penerapan hukum 2 Newton. Ayunan bandul sederhana tanpa dipengaruhi gaya darurat akan tetap bergerak dengan percepatan. Bus yang melaju di jalan raya akan mendapat percepatan yang sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa bus tersebut. Saat naik mobil yang bergerak cepat lalu direm, maka penumpang otomatis terdorong ke depan. Ini hukum 1 ya. Ini hukum 1 Newton.
Ketika kita menembak, senapan juga ini hukum 3 Newton ya. Hukum 3 Newton. Ketika menekan ujung, ini juga hukum 3 Newton. Aksi sama dengan reaksi. Berikut ini adalah contoh penerapan hukum 2 Newton ya. Penerapan hukum 2 Newton ya. Penerapan hukum 2 Newton. Bus yang melaju di jalan raya akan mendapatkan percepatan yang sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa bus tersebut. Ini hukum 2 ya. Jawabannya ini yang B, hukum 2. Sedangkan yang ini, ayunan batu sederhana tanpa dipengaruhi oleh gaya luar, dia akan terus bergerak dengan percepatan ya. Ini namanya hukum 1. Kalau misalnya apa namanya? Benda bergerak akan terus bergerak, itu namanya tanpa dipengaruhi oleh gaya luar, itu namanya hukum 1 Newton, ini hukum 1 ya. Sedangkan ini benar sekali hukum 2 ya. A itu adalah hukum 2 Newton, A sama dengan sigma F per M. Percepatan sebanding dengan gaya, percepatan berbanding terbalik dengan massa. Jawabannya itu yang B untuk hukum 2 Newton, karena diminta hukum 2 Newton. Nah, ini ya, ini kalau soal-soal hitungannya udah saya kasih ya, soal hitungannya. Tadi soal teorinya, sekarang soal hitungannya. Biasanya soal hitungan yang keluar adalah hukum 2 Newton ya. Hukum 2 Newton yang keluar soal hitungan. Contohnya seperti ini. Tadi rumusnya apa? A percepatan adalah sigma F per M. Apa itu A percepatan? Apa itu F gaya? Ya. Apa itu M massa? Oke. A itu percepatannya. Oke, ini enggak terlalu sulit lah ya. Jadi nanti kalau ada soalnya gayanya searah ditambah, kalau gayanya berlawanan dikurang. Nomor 8. Seorang peserta didik mendemonstrasikan cara mendorong dengan massa 5 kilo, maka massanya 5 kilo. M sama dengan 5. Gayanya 50 Newton, F sama dengan 50. Yang diminta A. Maka percepatan benda adalah A sama dengan sigma F per M. Maka dari sini, A sama dengan sigma F per M. Berarti 50 dibagi 5. 50 dibagi 5 adalah 10. Oke, 50 dibagi 5 itu adalah 10. Maka jawabannya ini yang D. Jadi nanti yang hitungannya seperti ini ya, cuma gampang lah. M-nya 5, F-nya 50. Ditanya A, ingat aja hukum 2 Newton. Percepatan timbul karena ada perubahan gaya dibagi massa. Percepatan adalah perubahan gaya atau gaya dibagi massa. Jadi A sama dengan gaya dibagi massa. Gayanya 50, massanya 5, tinggal dibagikan. 50 bagi 5, yaitu 10. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor ini. Soal yang ini gampang juga. Percepatan benda adalah, ini gayanya 50 ya. Ini gaya, F-nya gaya. M-nya ada 2, 5 kilo. Total kan dia, M-nya adalah 5 kilo. Maka A-nya adalah sama juga, sigma F per M. Maka A sama dengan 50 dibagi 5 ya, tambahin. Sama dengan 10 juga, 10 meter per sekon. Jawabannya ini juga yang 10. Yang B ya, gampang lah Bapak Ibu ya. Tinggal dibagi aja gaya dibagi massa, jawabannya 10. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau yang ini Pak, perhatikan gambar di bawah ini katanya. Oke. Yang diminta, keempat balok mengalami percepatan yang sama besar dan terletak pada lantai yang licin. Balok yang memiliki massa terkecil dan terbesar secara berurutan adalah, oke, caranya seperti apa ini soalnya? Karena keempat balok mengalami percepatan yang sama ya, percepatan yang sama. Berarti A-nya sama. Kita anggap aja, kita misalkan percepatan yang sama besar ya, percepatan yang sama besar. Maka kita anggap A-nya itu kita anggap entah berapa lah. Kita misalkan aja sama lah, A-nya sama semua ya. Sama. Sama semua. Maka untuk mencari massa terbesar sama massa terkecil, bikin rumusnya. Tadi kan rumusnya tadi apa? A sama dengan si F dibagi M ya. A sama dengan F bagi M. Kita bikin dulu segitiganya biar paham. Kita bikin segitiganya dulu. Yang dimintakan ini M, massa. Bikin segitiganya. Ini A, ini F, ini M. Berarti M sama dengan gaya dibagi percepatan. M sama dengan gaya dibagi percepatan. Artinya, yang mana punya gaya yang besar, itulah namanya massanya terbesar. Saya ulangin ya. Kalau gayanya besar, maka massanya besar. Kalau gayanya kecil, maka massanya kecil. Oke. Yang diminta adalah massa terkecil dan massa terbesar. Yang berurutan adalah, gampangnya seperti itu.
massa berbanding dengan gaya. Kalau gayanya besar, maka massanya besar. Kalau gayanya kecil, maka massanya kecil. Karena diminta adalah massa terkecil, carilah gaya terkecil. Ya, gaya terkecil. Dari mana mencari gaya terkecil? Gampang. Ya. Yang searah tambahkan, yang berlawanan dikurangkan. 20 tambah 12, 32. 32 kurang 17 itu sama dengan 15 ya. Ini 15. Paham ya? 7 tambah 6, 13. Searah ya. Tambah 9, 21. Searah. Tadi ingat, masa gayanya kecil, maka masanya kecil. Gayanya besar, maka masanya besar. 11 ditambah 20, 31 dikurang 18, itu 13 Newton. 8 tambah 7, 15 tambah 5, 20 Newton. Yang diminta adalah massa terkecil. Maka lihatlah gaya yang paling kecil. Berarti nomor 2 yang terkecil. Nomor 2 yang terkecil. Dan yang terbesar nomor 3. Maka jawabannya yang terkecil 2 dan yang terbesar 3. Jadi jawabannya 2 dan 3. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Cari aja yang terkecil, gaya yang karena dia percepatannya sama, maka yang terkecil adalah gaya yang kecil. Yang terbesar adalah gaya yang besar. Gaya yang kecil itu di nomor 2, searah ditambahkan, berlawanan dikurangkan. Di nomor 2, 11 ditambah 20, 31, kurang 18, jadi 13. Nomor 3, 7 tambah 6, 13, tambah 9, 22 nih, sorry, 22 Newton. Maka yang 3 terbesar, 2 terkecil. Yang diminta terkecil dan terbesar, maka 2 dan 3. Berarti gaya yang kecil nomor 2, gaya yang besar nomor 3. Karena massa sebanding dengan gaya. Oke, jawabannya adalah 2 dan 3. Jadi jawaban terbesar ini adalah 2 dan 3, yaitu C. 2 dan 3. Sama soal seperti ini ya. Jika Andi, Anto, dan Arman bersama-sama mendorong gerobak dengan arah yang sama ya. Masing-masing 10, ya, 5 dan 20. Ketiga saudara tersebut dapat memindahkan benda 70 kilo dengan percepatan gerobak tersebut yaitu 0,5. Jika ketiga saudara tersebut dapat memindahkan benda dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat, maka massa bendanya adalah, gampang ya, tanya massa benda. Massa itu rumusnya gaya dibagi percepatan. Ya. Tadi gayanya berapa? Gayanya adalah tambah ini, 10 karena searah ditambah 5 ditambah 20 dibagi A. A-nya sekarang jadi 2 ya. A-nya sekarang jadi 2. Ya, maka M-nya adalah 10 tambah dengan 5 tambah dengan 20 itu 35 ya, 35. 35 dibagi 2 karena A-nya sekarang 2, maka jawabannya 17,5. Jawabannya B. Ya. Jawabannya B. Jangan lihat yang ini ya, jangan lihat yang ini sama yang ini. Kenapa? Ini untuk benda pertama. Benda keduanya gayanya sama ya. 35 tapi percepatannya 2. Maka F per A. Perhatikan yang percepatannya 2. Maka gayanya pakai yang ini karena sama. 10 tambah 5 tambah 20 karena searah ya. Searah, arahnya sama, berarti searah. Dibagi 2 percepatannya 17,5. Jadi jawabannya itu yang B. Yang massa adalah gaya dibagi percepatan. Itu rumusnya gampang lah, rumus itu ya. Rumus untuk dari hukum 2 Newton. Sama soalnya seperti ini ya, sama soal seperti ini ya, soalnya seperti sama aja. Ini gayanya searah ya, gayanya searah. Gerobak gaya dari A dan B masing-masing adalah 140 ya. 160, 80 searah ya, percepatan 8 sehingga dapat memindahkan 60 kg. Sekarang, jika A dan B memberikan gaya yang sama besar tersebut, memindahkan pasir dengan percepatan 12. Berarti A-nya dipakai 12, bukan lagi 8. Ya. A-nya 12, F-nya sama tetap gayanya. 140 tambah 60, 300 tambah 180. Berarti 480 Newton. Diminta berapakah massanya sekarang pasirnya? Maka massa pasir adalah gaya dibagi percepatan. Maka massanya adalah gayanya 480
dibagi dengan 12. Berarti sama dengan 40 kilogram. Ya, jawabannya itu yang di. Jadi jangan lihat ini lagi ya. Jangan lihat 60 sama 8. Itu yang benda pertama. Yang dilihat sekarang adalah sekarang percepatannya 12. A-nya 12. Gayanya sama nih gayanya. Searah ditambahkan semuanya. Karena dorongnya searah sama-sama ke kiri. Maka tambahkan semua. 140 tambah 160 tambah 180. 480. A-nya 12 dari soal. Maka banyaknya yang dapat dipindahkan massa ya. Massa pasir berapa? Gaya dibagi percepatan. Gayanya 480, percepatannya 12. 480 bagi 12, 40 kilogram. Rumusnya diambil dari hukum 2 Newton. Jadi jawabannya ini yang D. Soal P3K tahun 2021 sama seperti ini. Soal seleksi akademik kemarin yang pretest kemarin juga seperti ini. Jadi kita ambil yang sama-sama ya. Jadi karena kisi-kisinya juga sama. Nanti saya juga bahas IPA tentang UP-nya. Jadi mana tahu ini penggabungan soal dari apa namanya dari P3K 2021 konsepnya sama dengan UP mungkin sama. Jadi tinggal diacak aja soalnya. Oke, nomor 13. Tiga buah gaya ya, tiga buah gaya. Kita bacakan dulu. Tiga buah gaya yang bekerja pada benda seperti gambar di bawah ini. Yang mengakibatkan benda percepatannya 2 yang mana katanya? Yang jika ada tersebut seperti gambar 2, maka percepatannya benda menjadi gini. Tiga buah gaya bekerja pada sebuah benda seperti gambar 1. Mengakibatkan percepatannya benda sebesar 2. Ya, sebesar 2. Oke, A-nya 2 ya. Kita nggak bahas nomor yang bawah ya dulu ya. Kita bahas yang atas dulu. A-nya 2. Oke. F-nya berapa ini? F-nya adalah 20 ditambah 40, 60. Searah ya, searah. Dikurang 30, berarti di sini adalah kita bikinkan di sini biar paham. Oke. Kita bikin di sini, maka 20 ditambah 40 ya. Ini tambahin dulu. Nih, tambah ini. Itu 60 ya, searah ya. Dikurang 30 yang berlawanan, maka gayanya ini adalah 30 Newton. Paham Bapak Ibu ya? Maka cari dulu masanya. Masa ini berapa sih masa yang gambar 1? Masanya adalah gaya dibagi percepatan. Maka 30 dibagi 2, maka massa benda pertama adalah 15 kilogram. Benda pertama masanya 15 kg. Dapatnya dari soal ini ya. Dapatnya dari soal ini. Sekarang, jika ditambah 5 kg, ya, jika ditambah 5 kg, maka total massa di sini adalah menjadi 20 kg. Ya, 20 kg. Gayanya sama aja tetap 30 karena 40 tambah 20 60 kurang 30 berarti 30 Newton. Sedangkan massanya berubah menjadi 15 ditambah 5 20 kilo ya. Maka A adalah cari A sama dengan F per M. Berarti A-nya adalah masanya gayanya 30. 30 dibagi 20 ya. 30 dibagi 20 maka 1,5. Berarti percepatan yang timbul di gambar 2 adalah 1,5. Carilah jawabannya yang 1,5 sesuai yang kita cari ya. Sesuai yang kita cari jawabannya itu yang mana tinggal kita cari aja. Ya tinggal kita cari jawabannya itu 1,5. Jadi yang 1,5 itu yang B ya. Oke. Nomor 14. Cara yang tepat untuk mencegah jatuh pada saat berjalan di tempat yang licin adalah di tempat yang licin cara mencegahnya gimana? Ya, ini teori aja ya. Ini berarti ya memperbesar gaya gesek. Jadi ketika berhubungan dengan teori seperti ini adalah gampangnya. Biar benda nggak jatuh itu adalah memperbesar gaya gesek. Jawabannya A. Ya, memperbesar gaya gesek jawabannya. Kalau memperkecil gaya gesek itu namanya benda makin cepat jatuh. Berarti A jawabannya. Memperbesar gaya gesek itu adalah yang A. Oke. Misalnya kayak mana caranya, Pak? Oke, misalnya di jalan yang licin dengan cara ya memperbesar gaya gesek. Apa memperbesar gaya gesek? Kalau di jalan yang licin ya, di jalan yang licin, kalau pakai bannya Pak, jangan pakai ban besar, tapi pakailah ban kecil karena ban kecil itu memper di bidang licin ya, untuk yang licin itu memperbesar gaya geseknya. Karena semakin kecil suatu luas bahan, maka semakin besar gaya geseknya. Oke.
Tapi semakin besar luas bahan, semakin kecil gaya geseknya. Oke, nomor 15. Cara memperkecil gaya gesek adalah yang kebalikan ya. Cara memperkecil gaya gesek adalah gaya gesek ya, memperkecil gaya gesek. Ya, memperkecil gaya gesek. Jadi kalau memperkecil gaya gesek kita cari rumusnya ya. Apa namanya tuh? Tekanan ya, tekanan pada ban ya. Berarti cara F sama dengan P sama dengan F per A. Ya. Untuk memperkecil gaya gesek, kita harus yang namanya apa namanya itu? Memperluas ya, memperkasar ya. Memperhalus apa memperkasar permukaan gesekan. Jadi kalau Perhalus. memperhalus ya, jawabannya itu yang C ya. Memperhalus permukaan gesekan ya. Jadi kalau misalnya kita di lantai, kasihlah yang namanya supervel, maka cepat jatuh lah kita. Itu namanya memperkecil gaya gesek. Berikut yang termasuk gaya gesek yang menguntungkan adalah yang menguntungkan ya, ingat yang menguntungkan. Gesekan antara ban dengan jalan, sandal dengan jalan, gesekan antara komponen mesin dan motor. Gesekan pada amplas, sandal dengan jalan, ya, dan gesekan antar komponen mesin dengan motor. Semua gesekan merugikan. Gesekan antar komponen mesin motor, gesekan udara dengan mobil, dan gesekan antar komponen mesin motor. Gesekan antar cakram dengan plat rim, sandal dengan jalan, dan gesekan antara udara dengan parasut pada penerjun. Oke, yang termasuk gesekan menguntungkan adalah kalau kita pakai yang ini, gesekan antara ban dengan jalan, semakin besar gesekan, maka semakin rugi bannya. Maka ini salah ya. Gesekan pada antar komponen mesin dan motor, mesinnya semakin nggak pakai yang namanya oli, maka semakin rugi. Salah juga. Semua gesekan merugikan, salah ya. Yang menguntungkan nih, gesekan antara udara dengan parasut penerjun payung. Itu menguntungkan. Kenapa? Semakin besar gesekannya, maka semakin baik untuk penerjun. Kenapa? Makin seimbang. Tapi kalau makin kecil, maka makin jatuh. Sama kayak juga rem, cakram ya. Cakram di plat rem motor atau mobil atau sepeda, itu juga menguntungkan. Kenapa? Semakin besar gesekan di situ, maka remnya semakin mudah. Itu menguntungkan kita sebagai pengguna kendaraan. Maka yang tepat itu adalah yang I. Sandal dengan jalan pakai kaki ya, dengan pakai sandal menguntungkan pakai sandal ya. Jawabannya yang nomor I. Huruf E ya. Nomor selanjutnya. Seorang guru sedang menjelaskan berbagai gaya dengan menggosokkan sisir pada rambut untuk menarik sobekan kertas. Gaya apa yang terjadi? Sobekan kertas itu gaya apa? Gaya listrik. Gaya listrik. Ya, gaya listrik. Oke, gaya listrik. Ya. Tunjukkan energi terbesar. Oke, energi terbesar ya. Jadi IPA ini kita pertemuan 2 kali 3 kali Bu ya, biar enak. Kenapa? Ujian P4 itu dimulai dari pertengahan karena daftarnya terakhir, maka ujiannya mungkin terakhir juga sama ujian terakhir, nggak sama dengan P2 P3. Jadi waktunya masih 1,5 bulan lagi. Jadi kita bahas ini IPA, IPS, pedagogi, habis IPA kita pedagogi ya. Habis itu baru yang payah misal PPKN atau matematika yang sulit mengerti lah kata bahasa Indonesia. Oke. Lanjut ya. Oke, Ini Pak. soal energi kinetik terbesar. Kinetik terbesar adalah seperti ini Bapak Ibu. Kalau yang P itu adalah potensial terbesar. Ya, energi kinetik kebalikan dengan energi potensial. Kita bahas dulu ya energi ya. Energi ada dua. Ya, energi mekanik itu ada dua. Yang pertama itu adalah energi yang potensial. Ya, potensial. Potensial itu adalah ketinggian. Semakin tinggi suatu benda, semakin besar energi potensialnya. Itu bahasa enaknya. Sedangkan kinetik itu energi kecepatan atau energi ya kecepatan. Semakin cepat, maka semakin besar energi kinetiknya. Maka kalau di sini yang paling cepat itu adalah di R. Ya. Di R itu titik paling cepat ya. Titik paling cepat untuk meluncur. Katanya. Maka di R itu adalah kinetik paling besar. Ya. Sebuah benda diluncurkan, maka benda kinetik terbesar. Diminta kinetik terbesar ada di R. Jawabannya C ya. Kalau dia diminta potensial terbesar, itu adanya di P. Jadi semakin tinggi suatu benda, potensialnya semakin besar. Semakin cepat suatu benda, kinetiknya semakin besar. Maka ini yang paling cepat adalah yang di R. Jadi kalau meluncur yang paling katanya. Berarti R yang paling cepat. Yang mempunyai kecepatan paling besar itu di R. Maka energi kinetik terbesar itu di R. Kalau diminta, Pak, energi kinetik terkecil. Energi kinetik terkecil adalah potensial terbesar. Berarti A. Potensial besar. Kebalik ya. Potensialnya besar, kinetiknya kecil. Kinetiknya besar, potensialnya kecil. Kebalikan. Maka kalau diminta
potensial terkecil di R. Paham ya? Diminta potensial terkecil maka paling rendah. Jawabannya R. Potensial tertinggi maka di P. Kinetik terkecil di P. Kinetik terbesar di R. Paham Bapak Ibu? Ya. Ya. Jadi gampangnya seperti itu. Ketika terbesar potensialnya, maka kinetiknya makin kecil. Ketika kinetiknya terbesar, maka potensialnya makin kecil. Kebalik-balikan. Potensial besar, kinetiknya kecil. Kinetiknya besar, potensialnya kecil. Karena energi itu berubah dari potensial menjadi kinetik atau dari kinetik menjadi potensial. Maka yang P ini dari potensial berubah menjadi R, kinetik terbesar. P itu potensial terbesar tapi kinetik terkecil. R itu potensial terkecil, kinetik terbesar. Maka yang diminta energi kinetik terbesar adalah di R. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sama ya, Bang ini. Perhatikan gambar berikut. Energi potensial terbesar. Potensial itu paling tinggi, terbesar. Jawabannya apa, Bu? P. Kalau diminta potensial terkecil, paling rendah. S. S. Kalau diminta kinetik terbesar, paling rendah. S. Kinetik S. terkecil. P. Seperti itu aja soalnya. Ini soal UP, soal P3K tahun 2021 seperti itu. Dan soal seleksi akademik kemarin juga seperti ini. Soal lagi seperti ini juga, soal roller coaster ya. Sama saja soalnya ya, tidak ada beda-beda ya, cuman hanya diganti-ganti konsepnya sama aja. Makanya saya gabungkan ini biar nanti, karena gini Bu ya. Soal ujian ini saya udah memperhatikan semua ya. Soal ujian seleksi akademik, soal P3K, soal itu mereka ini pemerintah ada bank soalnya. Bank soal di random, cuman dicari sama seperti soal yang kemarin itu seleksi akademik, itu hampir separohnya itu soal UP, separohnya soal P3K tahun yang kemarin. Jadi mereka itu hanya punya bank soal, cuman diacak-acak saja kita ya. Jadi nggak usah takut ya, saya ajari semua dari P3K 21 sampai UP, materinya saya ajarkan. Oke, perhatikan lintasan roller coaster berikut ini. Ya. Pernyataan berikut yang sesuai dengan energi kinetik dan potensial yang berlangsung pada lintasan roller coaster adalah, ingat, yang terbesar potensialnya maka paling tinggi. Yang terkecil potensialnya maka paling rendah. Kinetik terbesar paling rendah. Kinetik terkecil paling tinggi. Sudah gitu aja. Apakah potensial titik A dan D sama besar? A dan D sama besar Bapak Ibu potensialnya? Tidak ya. Tidak. Sama tinggi. Salah. Oke. Apakah B dan E sama besar kinetiknya? Ya. Ya kan? B Ya. dan E sama besar. Kenapa? Tingginya sama ya, atau Tingginya sama. jawabannya B. Oke. Apakah B paling besar potensialnya? Tidak. Yang Lebih paling besar rendah. mana yang paling besar? Kinetiknya. Ya, betul sekali. Kinetik terbesar. Aturan yang C lah potensial terbesar. Benar ya? Paham ya? Oke. Lanjut ke soal nomor 21. Ya. 21 mengenai tentang yang namanya IPA-nya biologi nih. Tujuan petani di Bali untuk mengatur terasering untuk apa, Bu? Mencegah erosi. Ya, mencegah erosi ya. Terasering ini mencegah erosi biar tahan. Oke, jawabannya itu. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Pupuk organik berfungsi apa, Bu? Pupuk organik, fungsi pupuk organik Meningkatkan kualitas hasil pangan. ya. Mudah terurai dan memperbaiki Perbaiki struktur tanah. Ini salah ya. Dalam hal ini pupuk organik adalah untuk banyak petani daerah pegunungan mengurangi pupuk kimia dan menggantinya dengan pupuk organik. Iya. Pupuk organik itu apa, Bu? Untuk mempercepat mudah terurai. mempercepat tanah. Iya, ini dia ya. Mudah terurai. Pupuk, kalau pupuk anorganik apa, Bu? Pupuk anorganik untuk apa? Kalau pupuk kimia untuk apa? Kualitas hasil pertanian. Enggak, kalau pupuk kimia ini pupuk organik benar, mudah terurai dan Kalau anorganik untuk mencegah hama. iya, mencegah hama, betul. Itu jawaban menguntungkan. Atau namanya cepat mempercepat vitaminnya ya, cepat itu apa namanya itu ada unsur vitaminnya cepat ada situ ya. Tapi kalau negatifnya tanahnya dirusak gitu. Oke, jawabannya itu yang D ya, mudah terurai. Tapi kalau yang anorganik sangat tidak terurai, susah untuk terurai. Oke, yang ini. Berdasarkan ini ya, limbah dibuang ke sungai. Berdasarkan hal tersebut, maka sebaiknya untuk menangani limbah apa, Bu? Cari yang baik ya, menangani limbah. Menangani limbah apa? Jawabannya ini benar nggak yang C? Mengajak warga mengangkat limbah jadi pupuk organik buatan. Bisa kan, Bu? Ya, bisa. Iya, bisa. Limbah itu dimanfaatkan untuk buat pupuk organik, yaitu kalau misalkan biar supaya pemanfaatannya ya. Jadi
Berdasarkan gambar di atas, Pak Agus sebagai seorang petani menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab pencemaran air sungai adalah limbah cair pabrik, aktivitas pertanian dengan penggunaan pupuk kimia yang tidak terkontrol, dan aktivitas mencuci pakaian yang limbahnya dibuang di sungai. Berdasarkan hal tersebut, maka sebaiknya dilakukan Pak Agus dalam menangani limbah. Menangani limbah sebaiknya apa? Ya ini, petani itu mengajak warga memanfaatkan limbahnya menjadi pupuk organik. Itu jawabannya, tapi itu sulit ya. Apa? Tapi kan jawabannya yang paling baik ya, Ci. Lanjut kita ke soal berikutnya. Hama tikus merupakan masalah yang menyebabkan petani gagal panen. Petani mengatasi hama tikus dengan menggunakan pestisida kimia. Namun menggunakan pestisida kimia dalam waktu yang lama dapat mempengaruhi kelestarian lingkungan ya, dalam mempengaruhi kelestarian lingkungan. Alternatif strategi mengatasi hama tikus yang mudah dilakukan bernilai ekonomis, ingat bernilai ekonomis, mudah dilakukan dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan adalah memasang orang-orangan sawah, menerapkan sistem pertanian mina padi, menerapkan pengasapan dengan belerang, menebangkan kapur barus, memanfaatkan burung hantu sebagai predator tikus. Yang mana yang aman? E. Yang E ya. Yang aman itu yang E, yang aman itu yang E. Nomor 25. Jadi yang Pak Ibu di sini nih dapat 2 ilmu ada nih ya. Bahas IPA-nya juga ada bahas IPA UP, bahas IPA-nya juga bahas IPA P3. Kenapa? Karena saya rasa ini soalnya gabungan dari UP dan P3K digabung menjadi satu, di random lah ibarat kata dicampur. Karena saya melihat-lihat ya ujian yang seleksi akademik kemarin tuh dicampur ujiannya P3K masuk, UP masuk ya. Jadi P3K 2000 konsep kisi-kisi P3K 2001 kita bahas semua dan kita gabung ke UP biar nanti nggak terkejut soal IPA atau IPS atau itu sama aja lah konsepnya. Jadi pedagogi, kalau pedagogi sama semua, pedagogi nggak ada yang berbeda. Nomor 25. Cara penanggulangan tikus dengan simbiosis ramah lingkungan adalah ya ramah lingkungan, cari aja yang ramah lingkungan. Menggunakan Sesuai racun rantai. tikus dengan salah ya ramah lingkungan. Salah. Tidak salah. Salah. Memanfaatkan Memanfaatkan musuh musuh alami. alami. Ya, benar ya? Jawabannya Karena rantai itu. makanannya. Iya, rantai makanan. Jawabannya itu yang C. Oke, Bapak Ibu, ini gampang lah ya. Soal ini tidak terlalu Nomor sulit. 7 ulangi, Pak. Nomor apa, Bu? Nomor 7. Oke, nomor 7 ya. Berikut ini yang dipengaruhi gaya luar akan tetap keluar. Nah, ini nomor 7. Ya, hukum 2 Newton, Bu. Hukum 2 Newton itu Iya, adalah betul. itu sama dengan contohnya gini, Bu. Hukum Newton itu benda yang berhenti jadi diam, kita tangkap misalnya. A sama dengan sigma F per M. Berarti A sebanding dengan gaya, A berbanding terbalik dengan massa. Maka jawaban tepat adalah yang B. Bus yang melaju akan mendapatkan percepatan yang sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa tersebut. Ini jawabannya. Hukum 2 Newton. Oke. Hukum Newton jawabannya B. Besok pula. Ya, besok lagi kita bahas yang ini, Bu ya. Tryout. Ini tryout apa nih? Ini udah nih. Tryout 2 besok, Bu ya. Nah, ini tryout 2. IPA. Nah, ini IPA. Sama aja nih kita bahas juga sekarang nggak apa juga. Ya, kalau sempat. Ya, kalau sempat kita bahas nih tryout 2-nya. Kita kecilkan dulu biar nampak. Oke. Nah, ini kan udah nih ya. Ini tryout 2-nya ya, tentang yang namanya apa nih, Bu? Tentang yang namanya radiasi ya. Radiasi ya kan. Tentang ini. Nah, ini P3K tahun lalu soalnya ini, Bu. Jadi besok kita bahas nih. Saya ambil soal P3K tahun lalu digabung dengan soal seleksi akademik kita bahas semua. Nah, yang prediksi IPA-nya itu soal UP. Jadi kita gabung. Kenapa? Karena biasanya soal-soal itu nggak ganti-ganti, Bu. Cuman ganti sedikit ya dirandomkan kemana namanya ke soal apa namanya tuh ke dalam bank soal, tinggal itu aja tinggal dikasih ke ibu-ibu ya udah selesai. Besok kita bahas ini ya Pak Ibu ya tentang yang namanya nih soal P3K ya, soal P3K dan soal Iya, Pak. Oke. Kita gabung semua biar supaya kita bahas biar enak. Jadi ya ini soal UP nih digabung kan. Oke, ada soal UP, ada soal P3K, kita gabung. Oke Bu ya, hari ini untuk sekian. Tadi saya ada kesalahan teknis, mohon maaf ya. Oke, agak lambat. Saya akhiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi